Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Gumaran Nanggung dari kelas TP 4408 dengan NIM 11012041167. Baik, hari ini saya akan menjelaskan satu soal dari bab 7. Oke, langsung aja. Suppose that X is continuous random variable with probability distribution. Seperti yang sudah tertuliskan di sini, fxx sama dengan x sama per 18. X besar dari sama dengan 0, X kecil dari sama dengan 6. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaannya. Bagian A, find the CDF. Artinya kita mencari CDF-nya. Langsung aja, F besar, X sama dengan integral A sampai X. Lalu di sini ada FU/DU. FU/DU ini adalah variabel bantuan. Mengapa kita tidak memakai fx? Karena jika kita memakai fx dx, itu tidak terlihat perbedaan saat sebelum dimasukkan batas dengan sesudah dimasukkan batas atas. Juga dikarenakan batas atasnya itu sama-sama x. Ya. Nah, terus habis itu sama dengan integral 0 sampai x. Kenapa 0? 0 itu adalah A-nya. Lalu variabelnya U per 18 DU. Bawahnya kita keluarkan 1 per 18-nya. Jadi 1 per 18 kali integral 0 sampai X. U DU. Lalu setelah itu 1 per 18 kali setengah U kuadrat integral 0 sampai X. Lalu hasilnya sama dengan 1 per 36 X kuadrat integral 0 sampai X. Lalu sama dengan 1 per 36 U yang berada di sini, di integral, kita masukkan ke X. Jadi X kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Sama dengan 1 per 36 X kuadrat. Jadi CDF-nya adalah F besar X sama dengan 1 per 36 X kuadrat. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu B, determine P X kecil dari sama dengan 3,6. Kita masuk aja di sini, P X kecil dari sama dengan 3,6 sama dengan 1 per 36 X kuadrat. 1 per 36 X kuadrat ini adalah CDF-nya tadi ya. Terus habis itu kita masukin aja, kita ganti X kuadratnya, jadi angka yang ada di sini soal. Sama dengan 1 per 36, 3,6 kuadrat. Sama dengan hasilnya 0,36. Lanjut yang pertanyaan yang C, determine Px kecil sama dengan 5,1. Sama dengan 1 per 36 X kuadrat. Caranya sama aja dengan pertanyaan yang ada di B. X kuadratnya kita ganti dengan 5,1. Jadi sama dengan 1,36 kali 5,1 kuadrat. Jadi hasilnya 0,7225. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Alimuddin.
dengan NIM 101204247. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang tugas ke minggu ke-7. Dan di sini kebetulan saya mendapatkan soal nomor 2, CDF, Cumulative Distribution Function. Jadi di sini CDF-nya fx 1/2 dengan fungsi 1/25 x pangkat 2, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 5, atau batasan awalnya 0, batasan akhirnya adalah 5. Nah, di sini untuk soal pertama, kita disuruh menggambarkan sebuah grafik dari fungsi CDF-nya. Nah, untuk vertikalnya di sini terdapat fx, untuk horizontalnya terdapat x. Di sini kita menggunakan rentang awal 0, rentang akhirnya adalah 5. Dengan gradiennya itu agak melengkung atau grafiknya agak melengkung dikarenakan persamaannya kuadrat. Jadi kita masukkan 1/25 x pangkat 2. Terus kita lanjut ke bagian nomor 2 atau bagian B. Di sini kita disuruh mencari PDF dari random variable X-nya. PDF apa? PDF yaitu Probability Distribution Function. Nah, berhubung di materi minggu ke-7 atau video minggu ke-7, jika kita mendapatkan CDF-nya, kita bisa langsung untuk mencari sebuah PDF dengan rumus, kita tinggal turunkan saja fx d per dx fx. Kita masukkan rumusnya dengan fungsinya d per dx 1/25 x pangkat 2, 1/25 x pangkat 2. Setelah kita turunkan, kita mendapatkan 2/25 x. Kita tinggal masukkan fungsinya aja, f kecil fx 2/25 x dengan batasan awal 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 5, 0, x lainnya. Nah, untuk nomor 3 atau bagian C, kita akan mencari nilai EX dan variansi X-nya. Nah, untuk mencari variansi X, kita memerlukan EX-nya dulu. Kita harus mencari X-nya dulu. Nah, untuk mencari EX, di sini dengan rumus EX sama dengan integral X fx dx. Nah, perbedaannya dengan materi ke-7 yaitu jika kita materi ke-6 kita menggunakan sigma, di diskritnya kita menggunakan sigma, di kontinu kita menggunakan integral. Nah, di sini min tahingga dan tahingganya itu hanya sebuah konsep. Dengan misalnya di sini kita mendapatkan soal batasan awalnya itu 8, terus batasan akhirnya itu 12, jadi tergantung soalnya. Nah, kebetulan di sini saya mendapatkan batasan awalnya itu 0, batasan akhirnya adalah 5. Kita tinggal masukkan fungsinya aja, x dikali 2/25 x dx. Kita kedepankan 2/25-nya, jadi 2/25, 0 sampai 5, x pangkat 2 dx. Jadi kita tinggal integralkan 2/25 dikali 1/3 x pangkat 3 batasan awal 0, batasan akhirnya adalah 5. Nah, untuk lebih mudahkan kita kalikan saja dulu, 2 kali 1 hasilnya 2, 25 kali 3 hasilnya 75. Nah, di sini 5 pangkat 3 hasilnya itu kita tinggal masukkan x-nya aja, jadi 5 sama 0. 5 pangkat 3 hasilnya 125, 0 pangkat 3 hasilnya tetap 0, jadi berapapun pangkatnya hasilnya tetap 0 jika angkanya 0, jadi kita coret saja ini ya. Jadi 2 kali 125 hasilnya 250 per 75. Kita kecilkan lagi dengan pembagi 25 hasilnya 10 per 3. Kita lanjut. Nah, di sini jika kita disuruh untuk mencari variansinya, kita harus mencari EX pangkat 2-nya juga. Perbedaannya dengan EX biasa, perbedaannya cuma di pangkatnya saja. Rumusnya sama, perbedaannya di pangkatnya saja. Jadi di sini pangkat 2, X pangkat 2, fx dx. Kita masukkan fungsinya 0, batasan awal 0, batasan akhirnya 5.
X pangkat 2 dikali 2 per 25 X dx sama dengan kita kedepankan lagi 2 per 25 0, batas awal 0, batas akhirnya 5, X pangkat 3 dx. Kita integralkan 2 per 25 dikali 1 per 4, X pangkat 4, batas awal 0, batas akhirnya 5, 2 kali 1 hasilnya 2, 25 kali 4 hasilnya 100. Kita masukkan X-nya, 5 sama 0, 5, pangkat 4 hasilnya 625, 0 pangkat 4 hasilnya tetap 0. Jadi 2 kali 625 didapatkan 1250 per 100. Nah, kita kecilkan lagi dengan pembagi 50 didapatkan hasil 25 per 2. Nah, di sini kita lanjutkan ke variansi X-nya setelah kita dapatkan EX-nya dan EX pangkat 2. Rumusnya seperti ini. EX pangkat 2 dikurang EX kuadrat. Jadi kita masukkan saja 25 per 2 dikurang 10 per 3 kuadrat. Kita kuadratkan dulu 10 per 3-nya didapatkan 100 per 9. Jadi 25 per 2 dikurang 100 per 9. Nah, untuk agar lebih mudah kita samakan penyebutnya dulu. Jadi 2 kali 9 didapatkan 18. 9 kali 25 hasilnya 225. 2 kali 100 hasilnya 200. Nah, berhubung di sini penyebutnya sudah sama, 18. Kita kurangkan saja 225 dikurang 200 didapatkan 25 per 18. Terima kasih apabila ada salah kata atau salah hitung. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Muhammad Taufik Almudin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siswanto Pascal. Saya di sini akan menjelaskan tugas minggu ke-7 nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini ada 2 bagian yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama bagian A itu kita disuruh mencari probability distribution dari Y sama dengan 2X tambah 5, dan untuk bagian B-nya sendiri itu kita mencari expected value daripada Y itu sendiri. Nah, untuk yang A yang saya mau saja, jadi diketahui fxx itu sama dengan X per 18, di mana batasnya itu 0, lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 6. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mencari probability distribution dari Y2X tambah 5. Nah, yang pertama-tama kita akan cari itu adalah G minus 1 Y, atau bisa dibilang turunan dari Y sama dengan 2X tambah 5 ini. Jadi setelah diturunkan itu, dia akan berubah bentuk menjadi seperti ini, X sama dengan Y kurang 5 dibagi 2. Setelah kita mendapatkan turunan dari Y itu sendiri, kita mencari istilahnya itu Jacobian atau J. Nah, cara untuk mencari Jacobian ini dengan cara menurunkan turunan Y yang tadi ini. Nah, X sama dengan Y kurang 5 bagi 2 dimasukkan ke sini, diturunkan sehingga hasilnya menjadi 1 per 2. Setelah Jacobian kita didapatkan, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus FYY sama dengan fx G minus 1Y atau turunan Y tadi ini dikali dengan Jacobian si J nih. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Dikarenakan itu si X ini nih kita masukin ke sini. Jadi modelnya bakal jadi kayak gini. Y dikurang 5 per 2 per 18 lagi, karena 18. Lalu dikali dengan 1/2 yang ini.
Setelah dikalikan, maka hasil yang kita dapatkan adalah Y kurang 5/72. Nah, setelah itu kita mencari batas dari Y tersebut. Nah, tadi kan batas yang kita ketahui itu 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6. Lalu kita mengetahui bahwa X sama dengan Y kurang 5/2. Jadi X Y kurang 5/2 ini kita masukin ke X yang di sini. Jadi maka akan jadi seperti ini, 0 lebih kecil Y kurang 5/2 kurang dari 6. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan, 2 dikali 0 menjadi 0, 2 dikali 6 menjadi 12. Lalu tinggal Y kurang 5. Nah, minus 5 ini kita pindahkan menjadi, karena di sini minus dia pindah jadi plus, jadi 5 di sini. Lalu dia pindah juga ke sebelah kanan, jadi 12 tambah 5 sama dengan 17. Jadi batas dari Y itu sendiri adalah 5 lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada 17. Lalu kita lanjut ke bagian B, di mana kita mencari expected value dari Y itu sendiri. Kita menggunakan rumus integral, di mana ini harus sama dengan ekspektasi Y, integral Y dikali FY dy. Nah, tadi di bagian A kita sudah menemukan FY itu Y kurang 5/72 dengan batas 5 lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada 17. Nah, karena poin-poin yang kita butuhkan itu sudah ada, jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, di mana ekspektasi Y integral, di mana batas bawahnya ada 5 dan batas bawah 17, Y dikali dengan Y kurang 5/72 dy. Nah, pada di sini Y-nya kita kali masuk, sehingga hasil yang kita dapat itu adalah Y kuadrat dikurang 5Y/72. Nah, setelah itu kita mengeluarkan 1/72-nya seperti ini, menjadi 1/72 integral Y kuadrat kurang 5Y dy. Setelah itu kita integralkan Y kuadrat kurang 5Y ini. Jadi 1/3 Y pangkat 3 dikurang 5/2 Y kuadrat dengan batas 5 menuju 17. Kita tulis ulang 1/72, lalu kita masukkan di Y bagian sini menjadi 17 pangkat 3 kurang 5/2 kali 17 pangkat 2, disimpan yang pangkat 2, kurang 1/3, 5 pangkat 3 dikurang 5/2 pangkat 5 pangkat 2. Setelah itu kita kali masuk, kita sederhanakan 17 pangkat 3 ini, lalu dikali 1 menjadi 4.913/3, dikurang 17 kuadrat dikali 5, jadi 1.445/2, kurang 5 pangkat 3, 125 dikali 1, jadi 125/3, lalu 5 kuadrat dikali 5, jadi 125/2. Setelah itu kita sederhanakan, di mana di sini saya bagi terlebih dahulu 4.913 ini kubagi 3 sama dengan 1.445 dibagi 2, lalu saya kurangkan menjadi hasilnya itu 1.915,17. Lalu 125/3 ini juga saya sederhanakan, lalu saya kurangkan dengan 125/2 menjadi hasilnya itu minus 20,833. Itu 1/72-nya masih tetap, karena di sini minus ketemu minus jadi plus, jadi 915 tambah 17 ditambah 20,833. Terus ini kita jumlahkan, mendapatkan hasil 936,003. Nah, setelah sampai di sini, kita kalikan
kita kali masuk saja, jadi 936,003 kita bagi dengan 72, maka hasilnya sebesar 13,0004, atau bisa kita sederhanakan jadi 13 saja. Kita bulatkan. Untuk pada bagian tadi, sebenarnya ada satu cara lagi yang bisa kita gunakan, karena mungkin cara pertama kita tadi lakukan itu mungkin terbilang rumit atau terbilang panjang. Jadi untuk cara kedua ini kita menggunakan ekspektasi dari X, di mana tadi kan kita diketahui dari soal itu Y sama dengan 2X tambah 5, atau bisa disebut AX tambah B lah. Terus di sini 2X tambah 5. Nah, untuk rumusnya sendiri itu, jika kita menggunakan ekspektasi X itu di mana ekspektasi Y itu sama dengan 2 dikali ekspektasi X tambah 5, karena X di sini kita ganti dengan si ekspektasi X itu. Si ekspektasi X. Nah, gimana cara ngedapetin ekspektasi X? Itu dengan menggunakan si fx(x) ini dengan batasnya itu sendiri. Nah, fx(x) ini sendiri itu bisa kita temukan di soal, di mana fx(x) itu sama dengan x per 18, di mana batasnya itu 0 kurang dari x kurang dari 6. Nah, jadi kita masuk dalam rumus, mana ekspektasi x sama dengan integral 0 menuju 6, x dikali fx(x) dx. Nah, kita masukin nilainya. Jadi sama dengan integral x kali x per 18 kali dx. Nah, ini untuk dari x per 18 ini kita keluarin 1/18-nya. Jadi 1/18 integral x-nya kita kali masuk, jadi x kuadrat dx. Lalu kita integralkan jadi sama dengan 1/18 kali 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 6 dan batas bawah 0. Lalu kita masukin si 6-nya ini ke dalam x. Jadi sama dengan 1/18 kali 1/3 dikali 6 pangkat 3 dikurang 0. Kenapa 0? Karena di sini 0, jadi kalau 0 kali 0 itu di ujung-ujung sama 0. Lalu kita sederhanakan saja di sini, kita coret-coret. Di sini saya mencoba memisah 6 pangkat 3 ini jadi 36 kali 6, jadi 36 kita coret dengan 18 menjadi 1, 36 jadi 2, lalu 6 kita coret dengan 3 jadi 1, 6 jadi 2, 2 kali 2 sama dengan 4, jadi ekspektasi X yang kita dapatkan itu sama dengan 4. Nah, kita kembali ke rumus yang awal tuh, yang ini, ya si ekspektasi Y itu sama dengan 2 kali ekspektasi X ditambah 5. Nah, jadi kita sini masukkan rumus. Tadi nilai ekspektasi X kita udah dapetin. Jadi ekspektasi Y itu sama dengan 2 dikali ekspektasi X tambah 5 sama dengan 2 dikali 4 tambah 5. Nah, 2 kali 4 itu kan 8, 8 tambah 5 jadi 13. Jadi hasilnya sama dengan cara yang kemarin. Jadi bisa terbilang sama. Cuma ini istilahnya lebih mudah. Mungkin karena dari batasnya sendiri itu ada 0 ya, jadi angkanya lebih kecil. Oke, sekian dari saya. Dan terima kasih.